Halo guys, tak bosan menyapa kalian semua. Semoga sehat selalu ya. Cerita animasi akan menceritakan film animasi lawas tahun 1998. Film ini termasuk film yang mewarnai masa kecil dahulu. Film ini berjudul A Bug's Life, menceritakan tentang perjuangan bangsa semut yang harus mengumpulkan banyak makanan, bukan untuk mereka, melainkan untuk para kawanan belalang. Kejadian yang tak terduga terjadi ketika para kawanan semut sudah mengumpulkan banyak makanan yang akan diambil oleh belalang, tetapi salah satu ekor semut yang bernama Flick malah menumpahkannya, sehingga menyebabkan kemarahan pada kawanan belalang. Dan untuk menebus kesalahannya, Flick berjanji untuk mencari cara agar bisa melawan para kawanan belalang. Oke guys, bagaimana cara Flick dalam menyelamatkan bangsanya? Mari kita simak videonya. Dan sebelum lanjut, ada baiknya bantu kita dengan cara subscribe, komen, dan like ya. Di awal film, saat musim semi, terlihat para kawanan semut yang sedang mengumpulkan makanan dari tumbuhan yang ada di sana. Tiba-tiba di antrian para semut, salah seekor semut berteriak karena rute jalannya tertutupi daun. Kemudian salah satu penasihat bangsa semut datang untuk membantu mengarahkan jalan, dan kondisi pun menjadi stabil. Terlihat juga Putri Ata, anak pertama dari Ratu Semut, yang tampaknya khawatir karena musim semi akan berakhir. Ata juga memiliki seorang adik bernama Dot. Dot juga memiliki sayap seperti Ata dan ibunya, tetapi karena masih kecil, dia belum bisa menggunakan sayapnya untuk terbang. Dari atas tiba-tiba melayang batang rumput menimpa Putri Ata. Ternyata itu adalah ulah Flick. Dia menciptakan satu alat yang canggih untuk memanen makanan agar bisa mendapat biji gandum yang lebih banyak. Tetapi penemuannya malah membuat penasihat Putri marah dan menyarankan Flick bekerja seperti semut-semut pada umumnya. Flick yang kemudian pergi dikejar oleh Dot. Dot menyukai alat yang dibuat Flick. Flick pun senang karena Dot adalah semut pertama yang memuji penemuannya. Flick juga memberi nasihat kepada Dot agar selalu berlatih menggunakan sayapnya. Suara trompet peringatan berbunyi yang membuat para kawanan semut berlari masuk ke dalam sarang. Putri Ata juga mengawasi agar tidak ada satu kawanan semut yang tertinggal di atas dan memastikan makanan yang sudah dikumpulkan aman. Tetapi Flick kemudian datang, dan karena alatnya dia menjatuhkan semua makanan yang terkumpul. Flick kemudian berlari ke dalam sarang dan ingin menjelaskan apa yang terjadi di luar kepada Putri Ata. Tetapi belum menjelaskan, para kawanan belalang masuk ke dalam sarang semut. Copper, si pemimpin kawanan belalang, kemudian marah kepada kawanan semut. Dia membuat perjanjian kepada Putri Ata agar menyiapkan makanan 2 kali lipat sebelum musim hujan datang. Tentu ini membuat para kawanan semut bingung, mengingat sebelum musim hujan datang, para semut juga harus mengumpulkan makanan untuk mereka sendiri. Tak mau tahu dengan alasan para semut, para kawanan belalang pun pergi dan mengatakan akan kembali saat daun terakhir gugur di musim ini. Atas kesalahannya, Flick kemudian diadili di pengadilan semut. Awalnya mereka bingung ingin menjatuhkan hukuman apa kepada Flick, tapi Flick malah menyarankan agar dia pergi berkelana untuk menemukan serangga-serangga hebat yang bisa melawan para kawanan belalang. Putri dan para penasihat berunding dan menyetujui Flick untuk pergi. Esok hari, dengan wajah yang ceria, Flick pun berpamitan dengan kawanan semut. Belum jauh pergi, Flick malah bingung dengan sorak bahagia para semut di sana. Ya, ternyata di mata para semut, Flick adalah semut pengacau. Jadi kepergiannya menurut mereka adalah keberuntungan. Flick tetap ceria dan melanjutkan perjalanannya. Kita beralih ke suasana kota serangga, di mana kota tersebut terbangun dari beberapa kaleng bekas dan kotak-kotak bekas. Terlihat juga di satu sisi kota ada pertunjukan sirkus yang dilakukan beberapa serangga dan ditonton oleh kawanan lalat. Awalnya pertunjukan sirkus dianggap membosankan oleh kawanan lalat, tapi sampai pada saat aksi membakar diri, para lalat pun mulai mengapresiasinya. Di luar dugaan para pemain, pertunjukan membakar diri itu gagal dan menyebabkan ketua sirkus, PT Flea, sang kutu, terbakar. Akhirnya semua serangga dipecat dan diusir olehnya. Kembali ke Flick. Flick yang telah sampai ke kota serangga kemudian masuk ke dalam bar untuk mencari serangga kesatria, dan tak sengaja dia menemukan serangga-serangga yang gagah berani yang melawan lalat besar. Ya, serangga-serangga itu adalah para kawanan serangga sirkus tadi. Tapi Flick tidak tahu kalau mereka adalah serangga sirkus yang baru saja dipecat, dan Flick terkesima karena serangga-serangga itu berhasil mengalahkan para lalat. Dan ini dia nama-nama serangga itu.
Flick menganggap bahwa inilah kesatria yang ia maksud. Tanpa basa-basi, Flick pun segera memohon kepada mereka untuk membantunya. Para serangga pun setuju karena selama ini belum ada yang membutuhkan mereka kecuali PT Flea. Mereka pun segera pergi ke kediaman bangsa Flick. Putri Dot yang saat itu sedang bermain merasa gembira karena melihat kedatangan Flick bersama para serangga lain. Dan sesampai di koloni para semut, kedatangan Flick disambut gembira oleh para kawanan semut, termasuk Ratu Semut. Tetapi Putri Ata agak bimbang, apakah benar para serangga tersebut bisa mengalahkan kawanan belalang. Para kawanan bangsa semut pun melakukan beberapa pertunjukan seni dalam menyambut para serangga kesatria. Sampai di acara pertunjukan drama yang dibawakan oleh anak-anak semut, akhirnya para serangga itu sadar mereka dipanggil bukan untuk melakukan atraksi sirkus, melainkan untuk perang melawan kawanan belalang. Dan saat Flick asik melakukan pidato, Rosie sang laba-laba memberitahu Flick bahwa mereka adalah serangga sirkus, bukan serangga kesatria seperti yang ia maksud. Flick yang terkejut segera mengajak mereka untuk berunding dan bermohon agar tetap mengatakan kepada bangsanya bahwa mereka adalah serangga kesatria. Flick juga cemas dengan nasibnya apabila ia ketahuan berbohong, maka ia akan selalu dikucilkan dari bangsanya. Tapi para serangga tidak memperdulikan Flick dan tetap melanjutkan perjalanan mereka. Flick yang masih berharap berlari mengikuti mereka dan bermohon untuk tidak pergi. Tapi kejadian tak terduga terjadi, di mana Putri Dot yang juga mengikuti mereka tak sengaja terjatuh dan terbang dengan alang-alang. Flick yang masih berusaha menghentikan mereka tak sengaja ternyata membawa para serangga berada di sekitar sangkar burung. Flick yang tersadar akhirnya lari dan para serangga juga tersadar bahwa mereka dalam bahaya. Burung pun keluar dari sarang lalu mengejar mereka semua. Saat mereka kabur, si burung malah terpikat dengan Putri Dot yang masih melayang dengan alang-alang. Putri Dot pun melepaskan alang-alang itu, kemudian jatuh. Untungnya Francis segera menolongnya dan mereka masuk di sela-sela tanah kering. Sang burung yang masih memburu mereka dialihkan oleh Helmich dan Slim. Aksi kerjasama dari para serangga akhirnya membuat mereka selamat, termasuk Flick dan Putri Dot. Ternyata ini semua disaksikan oleh para kawanan semut. Para koloni semut pun bersorak dan bertepuk tangan dengan meriah. Ratu dan Putri juga mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyelamatkan Putri Dot. Reaksi yang positif ini membuat kawanan serangga menjadi bangga dan akan menetap untuk membantu koloni semut. Putri Ata akhirnya berterima kasih kepada Flick dan yakin bahwa para serangga tersebut benar-benar serangga kesatria. Flick berunding dengan para serangga untuk membuat burung guna menakuti para kawanan belalang. Rencananya burung itu akan diterbangkan di atas sarang semut dan disembunyikan di atas pohon. Dan saat Hopper sudah ada di bawah, burung akan dilepaskan agar kawanan belalang takut dan pergi. Para serangga pun menyetujuinya. Ide ini kemudian disampaikan Putri Ata di depan para koloni semut. Dengan partisipasi semua semut dan kerjasama para serangga, akhirnya mainan burung itu pun selesai. Mainan burung itu dibuat dari ranting-ranting pohon sebagai rangkanya dan daun-daun sebagai bulunya. Di dalamnya juga dibuat pengendali untuk mengarahkan arah terbangnya. Kita beralih ke markas kawanan belalang. Terlihat Molty, adik Cooper, menyampaikan idenya untuk tidak kembali ke koloni semut, mengingat sebenarnya stok makanan mereka sudah sangat banyak dan juga jarak antara markas mereka dengan markas semut sangatlah jauh. Tapi ide ini malah membuat Cooper marah. Cooper menjelaskan bahwa sudah ada satu semut di sana yang berani melawan kita. Cooper kembali mengingatkan lagi, jumlah semut adalah ratusan kali jumlah kita. Cooper tidak mau para semut sadar bahwa jika mereka bersatu, mereka
mereka pasti bisa mengalahkan kita dengan mudah. Dan alasan kembalinya kita ke sana sebenarnya bukan karena makanan, tetapi soal menjaga agar kawanan semut itu dalam kendali kita. Para kawanan belalang pun akhirnya mengerti dan mengikuti perintah Copper. Kembali ke markas semut, di mana para semut dan serangga sedang merayakan keberhasilan mereka membuat mainan burung. Para penjaga juga telah bersiaga memberikan aba-aba apabila belalang sudah datang. Tapi saat semuanya berpesta, penjaga tiba-tiba melihat suatu cahaya yang datang ke arah mereka dan segera meniup trompet peringatan. Bukan belalang yang datang, melainkan PT Clea, si pemimpin rombongan sirkus. Dia mengatakan kepada para koloni semut bahwa ia datang untuk mencari anggota sirkusnya yang telah hilang. Kemudian ia menunjukkan gambar anggotanya, dan tak lain tak bukan, ternyata itu adalah gambar para serangga kesatria. Akhirnya Putri Atta, ratu dan koloni semut semua sadar bahwa serangga yang dibawa Flick bukan serangga kesatria, tetapi serangga sirkus. Flick akhirnya diusir oleh ratu. Ratu tak menyangka bahwa ada semut yang tega membohongi dan membuat para koloninya dalam bahaya. Malam itu pun akhirnya dilalui oleh para kawanan semut untuk sebisanya mengumpulkan makanan. Pagi hari kawanan belalang datang. Copper melihat makanan yang terkumpul sangatlah sedikit. Ia marah dan mencampakkan semua makanan di depan para semut. Dia kemudian menyuruh semua semut untuk mengambil semua sisa makanan yang ada di sekitar sarang mereka, dan Copper juga menawan si ratu semut. Putri Dot dengan para temannya yang kabur tak sengaja mendengar percakapan belalang bahwa setelah makanan terkumpul, Copper akan membunuh sang ratu. Merasa bahaya, akhirnya Dot berusaha mengejar Flick dan para kawanan serangga untuk meminta bantuan. Dot akhirnya ketahuan oleh seekor belalang dan kemudian ia pun dikejar. Tapi saat pelariannya, Dot malah terjun ke jurang dan tak disangka Dot akhirnya bisa memakai sayapnya. Kemudian Dot langsung pergi untuk menyusul Flick. Dot juga menceritakan semua yang terjadi kepada Flick. Awalnya Flick tak mau kembali, tetapi para serangga menyemangatinya dan Flick pun menyetujui untuk kembali ke sana. Mereka pun berbalik arah menuju markas semut. Para serangga kemudian datang sebagai pemain sirkus. Mereka mengatakan mereka diundang Tuan Putri untuk menghibur para belalang. Awalnya Copper merasa curiga dan akan membunuh semua kawanan serangga itu. Tetapi setelah melihat sedikit pertunjukan dari Tuck and Roll bersaudara, akhirnya Copper dan para belalang mau menikmati pertunjukan sirkus tersebut. Di lain sisi, Flick bersama anak-anak mulai memanjat pohon untuk menggerakkan mainan burung. Flick dan anak-anak pun berhasil mengendalikannya, dan aksi mereka membuat para belalang kocar-kacir. Blueberries ready? Tapi saat belalang hendak kabur, insiden terjadi. Teflea, sang kutu yang terbangun, membuat api dan membakar bagian ekor burung sehingga menghentikan kendali Flick. Copper yang tersadar akhirnya marah dan menanyakan siapa yang mempunyai ide seperti ini. Akhirnya Flick maju dan mengatakan bahwa semua ini adalah idenya. Flick kemudian dihajar oleh belalang, tapi Flick tidak menyerah. Dia juga menjelaskan sebenarnya jika bangsa semut bersatu, kawan belalang pasti bisa dikalahkan. Kata-kata Flick ini akhirnya disadari oleh koloni semut dan membuat mereka marah dan segera menyerang para kawanan belalang. Oh, this was such back! And the grasshoppers leave. Para kawanan belalang pun lari ketakutan. Hal yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi. Koloni semut menyandra Copper dan hendak menerbangkan Copper dengan meriam, tapi tak terburu karena hujan deras datang dan membuat semua semut dan serangga kabur. Copper juga terlepas dari meriam tersebut dan berhasil membawa Flick dengan kemarahannya. Para serangga juga ikut mengejar Copper, tetapi Copper berhasil kabur. Putri Atta datang dan merebut Flick dari Copper. Flick mendapatkan ide dan menyuruh Putri Atta untuk mendekati sarang burung. Copper terus mengejar mereka sampai tak sadar bahwa sudah berada di samping sangkar burung. Dan benar, burung pun muncul di hadapan Copper dan Flick. Copper tak memperdulikannya. Flick juga menipu Copper bahwa ini adalah burung mainan dan ada anak-anak di dalamnya yang mengendalikan burung. Tapi saat burung membuka mulutnya, akhirnya Copper sadar bahwa itu adalah burung sungguhan. Copper yang tak bisa lari akhirnya menjadi santapan anak-anak burung.
Keesokan pagi, hari baru pun dimulai dengan gembira para koloni semut. Tanpa ada tekanan lagi oleh kawanan belalang, Flick karena semangat dan idenya, ia mulai dihargai oleh para koloni semut dan menjadi pasangan Putri Ata. Para serangga pun berpamitan untuk melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pemain sirkus, dan para semut mengucapkan salam perpisahan dengan meriah kepada mereka. Film pun berakhir. Oke guys, nasihat singkat dalam film ini, jangan takut untuk melakukan perubahan ya. Siapa tahu aksi yang kalian lakukan bisa berguna untuk sekitar kalian. Dan aksi Flick ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara berjuang agar tidak selalu ditindas. Jika benar, katakanlah benar. Oke, sampai jumpa di konten cerita animasi selanjutnya. See you.